Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Kali ini Depi mereview lagi satu film romantis asal Telugu India yang berjudul Urvasivo Rakshasivo. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menampilkan aktor utama di antaranya Alusiri dan Anu Emanuel. Film ini bercerita tentang kisah Sri, seorang karyawan IT kelas menengah yang sangat terikat dengan orang tuanya. Usia yang mapan tanpa pasangan membuat orang tua Sri turut andil dalam pencarian jodohnya. Namun karena hal itu juga nasib percintaan Sri di ujung maut. Lantas, bagaimana kisah Sri selanjutnya? Mari kita simak hingga film ini selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Di awal film mengarah pada sosok orang tua Sri, seorang pegawai IT. Mereka sibuk mendaftarkan anaknya di sebuah konsultan atau biro jodoh. Sampai pegawai di sana pun merasa tidak nyaman dengan mereka, yang ujung-ujungnya menanyakan status dari wanita ini, yang rupanya telah berstatus istri orang lain. Sri merupakan anak tunggal yang dibesarkan dalam keluarga sederhana. Usia dewasa terlebih pekerjaan yang mapan membuat ibunya berupaya mendapatkan jodoh yang tepat untuknya. Meski Sri selalu saja menolak wanita pilihan ibunya itu. Setiap pagi di waktu kerja, Sri selalu bekerjaan dengan waktu, karena ia sangat disiplin. Dan satu hal lagi, bahwa pegawai di gedung sebelah kantornya adalah salah satu alasannya untuk datang tepat waktu di kantor itu. Rupanya sejak lama Sri diam-diam memperhatikan, meski wanita bernama Sindu itu sama sekali tidak menganggapnya ada. Karena jelas-jelas mereka tidak saling kenal. Terkadang karena sibuk memperhatikan Sindu di jendela kantornya, Sri sampai mengabaikan pekerjaannya. Beruntung, Satis rekan kerjanya selalu ada mengatasi problem dengan atasannya. Sungguh seorang wanita telah membuat Sri terperangkap dalam perasaannya sendiri. Scene selanjutnya, malam itu ia mendatangi ruko milik pamannya bernama Chiti. Chiti sebagai orang berpengalaman menjadi penasehat asmara bagi keponakannya itu. Karena Sri selain polos, dia juga agak pemalu soal wanita. Chiti memberikan resep agar Sri keluar dari rasa sungkannya itu, agar dia bisa mendapatkan Sindu. Keesokan harinya, Sri begitu gelisah, sebab jam telah menunjukkan pukul 10 pagi. Namun belum juga ada tanda-tanda dari kedatangan Sindu. Hingga berulang kali ia menoleh ke arah meja kerjanya. Dan siapa sangka, tiba-tiba Sindu berada di hadapannya. Rekan kerjanya berkata bahwa wanita cantik itu menjadi pengganti ketua tim mereka sebelumnya. Ekspresi khawatir Sri seketika berubah. Wanita yang selama ini dikaguminya bersama di kantor yang sama. Meskipun ia butuh waktu untuk berrelasi dengan orang baru di tempat ini, termasuk kehadiran Sri. Next, apapun usaha Sri untuk menarik perhatian Sindu, Sindu masih saja tidak peka dengan dirinya. Giliran Satis tepat berhadapan dengan meja kerja Sindu, Sri tidak mau kalah dengannya. Ia memanfaatkan posisi Satis untuk sekian kalinya. Upaya itu juga sia-sia. Akhirnya Sri mencoba aksi yang lebih keras dari sebelumnya dan hasilnya juga tetap sama. Sekarang kita beralih di kediaman Sindu. Di sini, ayah Sindu adalah pemilik klub dansa dan mempunyai beberapa murid. Terlihat Sindu sedang asik membuat menu masakan untuk ayahnya. Di rumah tersebut, ia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Karena sejak kelahiran Sindu, ibunya telah meninggal dunia. Dan selama itu pun, ayahnya membesarkan Sindu semata wayang. Karena ayahnya memilih untuk tidak menikah lagi di sisa umurnya. Perbincangan di antara Sindu dan ayahnya tentang planning Sindu yang saat ini bekerja hanya untuk mengumpulkan cuan mengejar cita-citanya, yakni mempunyai sebuah kafe. Kegemarannya memasak harus memiliki investasi yang besar membangunnya.
Scene berlanjut, esoknya di kantor itu, Satis harus pasrah dengan permintaan kawannya ini, karena Sri bersikeras untuk bertukar meja kerja dengannya. Tetapi di hadapan Sindu, ia masih saja terlihat konyol. Ingin memulai dari mana, Sindu masih saja tidak memperhatikan dirinya. Beruntung setelah itu, Sindu baru menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah Satis. Sri Kumar. Hi, I'm Sindhu. Ini menjadi kali pertama Sindu berkenalan dengan Sri. Tidak hanya itu, betapa kagetnya Sri ketika Sindu meminta nomor telepon miliknya. Melihat raut wajahnya yang ceria, Satis kemudian menegur dia. Hanya karena Sindu meminta nomor telepon. Padahal jauh sebelumnya, kontak seluruh anggota di tim mereka sudah berada di tangan Sindu. Sri saja yang terlalu kegeeran akan hal itu. Berlanjut, malamnya ia pun menemui Chiti di kediamannya. Tidak lain adalah berkonsultasi masalah Sindu. Ia memberanikan diri untuk menghubungi Sindu. Dinara? చెప్తేవని పెడతా మీ జాకెట్ సైజ్ 36. Kepolosannya mendekati wanita membuat Sindu menjadi penasaran dengannya. Esok paginya, apa yang terjadi? Ini di luar dugaan Sri. Panggilan telepon dari Sindu membuat dia harus berhenti dan mencuci motornya di pinggir jalan. Setelah Sindu meminta agar ia menjemputnya, tentu itu menjadi kesempatan yang langka baginya. Hingga Sri harus tampil maksimal di hadapan Sindu. Scene berlanjut. Di samping ibunya yang sedang sibuk mencari wanita di desa untuknya, dengan kriteria sesuai dengan tradisi keluarganya. Ini sangat jauh berbeda dari Sindu, dengan gaya hidup serba modern, membuat Sri begitu risih mendengar percakapan ibunya itu. Sampai-sampai ia juga telah melewatkan panggilan dari Sindu. Esok harinya, Sri mengklarifikasi maksud Sindu menghubungi dirinya. Sangat disesalkan. Kesempatan emas ia lewatkan. Dan sekali lagi, Satis sahabatnya sendiri telah menggunting dalam lipatan. Sebab Satis telah menerima tawaran Sindu untuk menemaninya kencan malam nanti. Pria menggebu-gebu demi cinta, seperti Sri yang akan melakukan berbagai cara agar Satis membatalkan tawaran dari Sindu. ప్లీజ్ రా నీ కాలు ముక్తా రానని చెప్పరా. Karena telah diancam Sri, Satis akhirnya menemui Sindu dan membatalkan keikutsertaannya. యా ఓకే Thank you. Next, butuh basa-basi bagi Sindu untuk menawarkan kembali kepada Sri. Meski tawaran itu jugalah yang diharapkan Sri darinya. Dan sebagai anak rumahan, ia tidak mampu menjawab ketika Sindu menanyakan aktivitasnya selama akhir pekan. Karena bagi Sri tidak ada waktu luang selain bersama keluarganya. Dan malamnya, Sindu dibuat terkejut akan penampilan Sri. Datang ke klub malam dengan penampilan kolot seperti itu. Hingga ia menjadi pusat perhatian orang-orang di sekelilingnya. వెళ్దాం Dan ini adalah pengalaman pertama bagi Sri, menginjakkan kaki di tempat hiburan malam. Sepertinya ia harus berelasi dengan suasana yang berbeda seperti ini, melihat wanita-wanita seksi di sekitarnya, di mana Sindu nampak bebas dengan pergaulannya. వన్ వోడ్కా షాట్ ఓకే మేడం. Tentu akan merendahkan derajatnya sebagai lelaki ketika Sri tidak membayar minuman Sindu, sehingga tak tanggung-tanggung ia harus merogoh kocek dalam-dalam. Selanjutnya di mana Sindu memaksa Sri untuk ikut minum bersamanya. Tetapi Sri menolak, walau ia harus menuruti perkataan Sindu menyiramkan alkohol ke wajah seorang pria. Sindu tak menyangka jika Sri senekat itu. Ia mempertaruhkan keselamatannya. Dan akhir kata malam itu di mana Sindu mengungkapkan rasa suka kepadanya. Momen malam itu telah membuat Sri dan Sindu semakin akrab satu sama lainnya. Hingga ayah Sindu ingin bertemu dengan Sri. Sindu mengundangnya untuk makan malam bersama di rumahnya. Tetapi di sisi lain, Sri harus berhadapan dengan kata-kata ayahnya. Setelah melihat gerak-gerik Sri yang nampaknya sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Ayahnya mengingatkan agar Sri segera menerima wanita pilihan ibunya. Ayahnya tidak ingin
jika Sri sampai salah memilih pasangan hidup. Jika itu berseberangan dengan ibunya, maka berkonsekuensi pada kondisi kesehatan ibunya yang sudah sakit-sakitan. Ucapan itu telah mempengaruhi pikiran Sri. Sampai-sampai Sindu yang telah susah payah menyambut kedatangannya harus menerima rasa kecewa karena ulah Sri. Di sisi lain, ia sama sekali tidak menggubris panggilan Sindu. Sebab Sri dibuat tak berdaya ketika ia melihat kondisi ibunya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak mendatangi Sindu. Dan scene berlanjut. Esok harinya, Sri menghadapi bencana besar. Sindu sama sekali tidak respek kepadanya. Dan karena rasa bersalah, Sri menunggu Sindu hingga ia selesai dengan pekerjaannya. Tetapi hal percuma, Sindu tetap bersikeras tidak memaafkan dirinya. Namun seketika sebuah kecelakaan terjadi di atas lift, yang membuat mereka kebablasan dan malah keasyikan. Dalam perjalanan pulang, Sindu memberi kode keras kepada Sri untuk membeli obat di apotik karena tidak pekanya dengan perkataan Sindu hingga ia hampir saja lolos membeli barang haram. Mereka mencari kesempatan di saat ayah Sindu sedang di luar kota. Setelah menikmati malam bersama, Sri mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Ini membuat Sindu kaget dikarenakan baginya adegan mereka barusan hanyalah sebatas pertemanan saja. Padahal Sri sudah lebih dulu baper dengan semua tingkah laku wanita ini. Tetapi sia-sia saja, Sindu tidak memiliki perasaan kepadanya. Walau Sri terus saja mengemis cinta kepada Sindu. Malam itu menjadi pengalaman terpahit bagi Sri. Hujan menjadi saksi sakit hati yang diberikan Sindu kepadanya. నన్ను అర్థం చేసుకో సింధు ప్లీజ్ సింధు Cintanya ditolak, ia langsung mendatangi Chiti. Respon ekspresif Chiti malah menambah kegalauan bagi Sri. Meskipun Sindu telah menyakiti hatinya, namun di hadapan Chiti, Sri masih saja membela wanita itu. Sejak kejadian malam itu, Sri tak kunjung masuk kantor. Sindu kepikiran tentang kondisinya yang sudah beberapa hari tidak bekerja. Saat itu juga Sindu merasa bersalah atas sikapnya. Mungkin terlalu kelewatan hingga ia baru sadar telah membuat hati Sri terluka. Ayahnya memperhatikan raut wajahnya yang nampak galau dan tak berkonsentrasi. Perlahan Sindu kemudian berbicara jujur kepada ayahnya akan apa yang terjadi di antara dirinya dan Sri. Beruntung ayahnya cukup mengerti sikap Sindu yang demikian. Sekian lama ia tumbuh di Amerika dalam pergaulan yang bebas tanpa ada beban perasaan di dalamnya. Sindu tumbuh dengan ego yang besar, namun bagi ayah Sindu tidaklah demikian. Jika pria seperti Sri mengungkapkan ketulusan cintanya, karena itu benar-benar tumbuh dari lubuk hatinya. Sehingga itulah mengapa Sri sangat terpukul oleh ucapannya sendiri. Scene berlanjut, perayaan malam tahun baru, seluruh rekan kerjanya berkumpul di tempat yang sama. Karena frustasi, Sri meminum alkohol hingga overdosis. Di sisi lain, terlihat Sindu baru saja tiba di lokasi itu, dan ia langsung mencari Sri. Tetapi yang terjadi, ia melihat Sri dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hingga terjadi persiteruan antara mereka yang mengacaukan pesta malam itu. Sri yang sedang mabuk berat mengungkap aib di antara mereka. Semua orang bahkan kaget mendengar hal itu. Membuat Sindu emosi kepadanya. Bahkan ketika ia telah mencintai Sri, hingga membuat ia harus mengulur kata-katanya malam itu. I'm in love with you. Sri tak kuasa menahan diri ketika Sindu meninggalkannya. Satis kemudian membawanya kembali ke rumah pamannya. Di sini ia baru sadarkan diri. Istri Chiti memperingatkan dirinya untuk menghadapi seorang wanita memanglah butuh kesabaran ekstra. Dan karena itu, Sri berjanji akan meminta maaf kepada Sindu. Namun esok paginya di kantor tersebut, Sindu malah jual mahal kepadanya. Dan Sindu lagi-lagi tidak ingin menggubrisnya. Bahkan ia rela memindahkan meja kerja agar Sri tidak mengganggu konsentrasinya. Satis seolah-olah menjadi penengah di antara mereka. Tetapi lihat saja, Sindu nampak antagonis. Kemarahan Sindu nampaknya tidak biasa. Sri tidak bisa berbuat apapun selain keberanian untuk mendekati Sindu kembali. Ia sama sekali tidak berdaya ketika berhadapan dengan wanita yang ia cintai. Tahu bahwa Sri akan terus mengemis kepadanya, Sindu dengan sengaja memainkan leluconnya. అలా అందరి ముందు అనడం తప్పే నేను సారీ చెప్దాను Malamnya, Sri memaksa diri berbuat tak senonoh kepada Sindu agar ia memberi maaf padanya.
Dan keberuntungan besar bagi Sri ketika wanita itu luluh. Karena malam itu, Sindhu memberi kepadanya tiket libur berdua. యాక్చువల్లీ What's it? ఏంటి హాలిడేనా ఎక్కడికి Dan setelah beberapa hari berakhir pekan, Sindhu dan Sri merencanakan suatu hal. Sri ingin mengajaknya menikah, tetapi Sindhu belum siap untuk ke jenjang yang lebih serius. Sindhu menawarkan kepada Sri untuk tinggal bersama tanpa pernikahan. Meski Sri menyadari itu adalah hal yang salah, di mana tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan adalah perbuatan dosa. Tapi ini adalah permintaan Sindhu. Hingga apapun ia tidak bisa menolaknya. Scene berlanjut, Sri masih meminta saran kepada orang-orang terdekatnya tentang konsep live-in. Sebab Sri masih ragu untuk meneruskan keputusan itu bersama Sindhu. Sri begitu dekat dengan kedua orang tuanya. Walaupun seperti itu adanya, mereka tetap memutuskan untuk tinggal berdua. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka menyewa rumah yang tak jauh dari tempat tinggal orang tua Sri. Bagaikan sepasang suami istri, dalam tradisi mereka, kebanyakan mungkin tidak jadi soal. Tetapi tidak bagi tradisi keluarga Sri. Citi telah memegang penuh seluruh rahasia keponakannya ini. Bahkan ia sangat terharu tatkala Sindhu memberinya penghormatan membuka rumah baru mereka. Dan babak baru telah dimulai. Setiap hari Sri harus menyetel alarm agar bangun tepat waktu dan kembali ke rumahnya. Sebab ia akan selalu standby menjaga persepsi ibunya sendiri dengan 1001 alasan yang dilontarkannya untuk mengelabui ibunya. Jadwalnya harus terbagi di 2 ruang. Kini, Sri semakin tidak punya waktu untuk kedua orang tuanya ketika pulang kerja larut malam, sehingga itu mencurigakan bagi ibunya sendiri. చాలమ్మా Setiap malam ia menyelinap keluar rumah seperti maling, ini demi tidur lelap bersama kekasihnya. Namun di saat yang sama, ia harus segera kembali ke rumahnya. Ibu Sri sudah menunggu lama di depan kamarnya, yang setiba di sana, Sri menjadi sangat down. Karena walau persoalan kecil, ibunya harus merepotkan dirinya. Dan seperti itulah setiap harinya, hingga ia pun jadi pengamatan mata tetangga. Scene berlanjut, di mana malam itu, Sri hampir saja di ujung maut. Karena kesendirian, Sindhu membuat dia kewalahan mengatasi ketidaktahuan pacarnya tentang sosok orang tua Sri. Di mana Sindhu menghubungi tukang untuk memperbaiki listrik di rumah mereka. Kebetulan yang ditemukan Sindhu adalah ayah Sri. Ia keteteran untuk mengelabui mereka di rumahnya. Kedatangan Satis juga malah memperparah ketakutan Sri yang bersembunyi di balik layar. Untung saja kawannya ini pandai berakting, sehingga ayah Sri pulang ke rumah tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Esok paginya siapa menduga, ternyata tetangganya itu adalah seorang Pak Comblang. Ibu Sri sengaja memanggilnya untuk mendapatkan jodoh kepada Sri. మా వాడు చాలా బుద్ధిమంతుడండి. Tiba-tiba Sri begitupun bapak ini dikagetkan karena mereka bertetangga di rumah lainnya. Bapak ini berupaya membongkar kebusukan Sri yang tinggal bersama pacarnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. గురుడు 2 వీధుల అవతల పెంట్ హౌస్ Sri cepat-cepat menyeretnya keluar dari rumah itu dan memberi sejumlah uang kepadanya, agar semua aibnya tidak dibeberkan oleh bapak ini. తీసుకోలేదండి యాక్చువల్లీ మేము లివ్ ఇన్ Hari berlalu begitu saja. Meski di antara mereka memiliki orientasi yang berbeda tentang keberlanjutan hubungan itu. Sri selalu saja mengajaknya menikah, tetapi Sindhu selalu saja menolak dan tetap ingin fokus mengejar karirnya. Perdebatan itulah yang membuat rentan hubungan di antara Sri dengan Sindhu. Hingga suatu ketika di sebuah restoran, Sindhu diperhadapkan pada situasi yang berat, di mana saat yang sama, pertemuan dua keluarga secara kebetulan menyudutkan dirinya sebagai kekasih Sri. Karena ia mendapati teman semasa kuliahnya adalah wanita yang dijodohkan dengan Sri. Sri dibuat shock dengan kehadiran Sindhu yang di luar prediksinya sendiri. Otomatis, Citi juga sebagai pamannya akan dijadikan tersangka ketika dalam pertemuan tersebut, hubungan mereka terungkap di depan kedua orang tua Sri. సార్ కి అమ్మాయి నచ్చిందా? మ్యాటర్ ఏంట్రా? Scene berikutnya, keputusan yang mengecewakan ibu dan ayahnya. Sri kembali menolak wanita pilihan ibunya itu. Sikap Sri membuat ibunya sangat kecewa dan harus meratapi nasibnya. Ia merasa tidak dihargai sebagai seorang ibu.
Itu adalah terakhir kalinya peringatan untuk Sri bahwa keduanya tidak lagi ingin mengurusi dirinya. Melihat ibunya meneteskan air mata membuat Sri selalu kepikiran tentang hal itu. Hingga esok harinya ia kembali mendesak Sindu untuk segera menikah dengannya. Namun, lagi dan lagi ia mendapat penolakan dari pacarnya. Prinsip hidupnya tidak sesuai dengan harapan Sri. మనం సాధించాం. Malamnya, penyakit ibunya kembali kumat. Tetapi ia tidak berada di sana. Barulah esok harinya, Sri sibuk mencari keberadaan ibunya. Setelah melihat panggilan tak terjawab di HP-nya, Sri baru sadar jika ibunya sudah berada di rumah sakit. Ia baru menyesal atas perbuatannya itu yang sudah di luar batas. Memperlakukan ibunya sendiri karena asik bersama wanitanya. Kejadian ini membuat Sri begitu terpukul dan serba salah di antara keinginan seorang ibu menikahkan anaknya dan seorang kekasih yang sama sekali tidak ingin ada pernikahan. నాకేం కాదులే నాన్న చిన్న Dalam kondisi seperti itu, Sindu masih saja mengajak Sri untuk datang ke sebuah pertunjukan teater yang digelar ayahnya. Meskipun berat di hatinya, segeralah ia mendatangi Sindu demi dirinya. Namun siapa sangka, Sri masih saja mengajukan permohonannya agar mereka menikah. Melihat ibunya yang terus kepikiran tentang nasib percintaan Sri. డ్రీమ్స్ నెరవేర్చుకోవడానికి 6 months. Tetapi hati Sindu tetap keras dan menentang apapun kondisi yang dialami ibunya. Kata-kata yang seketika mengubah pandangan Sri begitu sangat membenci dirinya. Ia kemudian meninggalkan Sindu. Dan kini ia harus memutuskan malam itu juga. Apakah memilih perjodohan orang tuanya ataukah tetap mempertahankan Sindu yang sangat ia cintai. Sri diperhadapkan dengan pilihan yang begitu berat. Mendengar curahan hati Sri, Chiti juga ikut terpukul. Memang berat bagi seorang lelaki jika sudah menetapkan cinta pada seorang wanita. Tetapi mau tidak mau, cinta asmaranya masih berdiri di atas abdi kepada orang tuanya. Akhirnya setelah memikirkan dengan matang, Sri memilih perjodohan dari ibunya itu. Sindu memutuskan untuk resign dari kantornya. Walaupun berat di hatinya, Sindu harus membakar seluruh kenangan bersama Sri setelah undangan pernikahan Sri sudah tersebar luas. Dan ia memutuskan untuk pergi jauh meninggalkan Hyderabad, tempat di mana 1001 kenangannya terukir bersama Sri. Beberapa hari kemudian tibalah hari pernikahan Sri. Di sini ia masih saja belum bisa move on dari masa lalu mereka. Di sisi lain, ayah Sindu nampak berbicara serius atas keputusan Sindu. Ayahnya begitu bersalah bagaimana ia membesarkan Sindu selama ini, hingga ia harus mengambil langkah egois untuk kepentingan karirnya sendiri, tanpa memikirkan kata hatinya yang sesungguhnya. Mendengar penyesalan ayahnya, Sindu mulai mengubah haluan dan memutuskan mendatangi gedung resepsi pernikahan Sri. Dan setiba di sana, apa yang terjadi? Sindu sudah terlambat mengubah nasib percintaannya, sebab kini telah resmi pernikahan Sri, membuat ia kehilangan orang yang ia cintai. Sindu pun kembali dengan besarnya penyesalan. Takdir menempatkan jodohnya bukanlah kepada Sri. Dan scene berlanjut. Beberapa tahun kemudian, Satis kembali dipertemukan dengan Sindu ketika ia bersama istrinya berbulan madu, di mana kini Sindu telah sukses mendirikan sebuah restoran, namun belum juga mempunyai pendamping hidup. Dan mendengar cerita dari Satis bahwa hubungan pernikahan Sri berakhir kandas. Akibat ketidakrukunan di dalam keluarganya. Setelah Sri menikah, sikapnya sangat berubah. Sri menjadi pendiam hingga hal-hal kecil menjadi bumerang dengan istrinya. Itulah mengapa ibu Sri sampai-sampai melapor ke pihak berwajib untuk mencari keberadaan anaknya. Setelah perceraiannya, Sri menghilang dari rumahnya. Kedua orang tuanya menjadi panik dan dirundung rasa penyesalan seumur hidup. Sebab mereka telah memaksakan kehendaknya menikahkan Sri kepada orang yang tidak ia cintai. Di saat itu, ayah Sindu menemui orang tua Sri. Ia mengungkapkan hubungan Sindu dengan Sri selama ini, di mana ia sangat saling mencintai. Namun mereka terhalang karena ego masing-masing yang dibentuk dari dalam keluarganya. Dan tiba-tiba Sindu memberi kabar kepada ayahnya bahwa dirinya telah menemukan Sri. ఎక్కడో చోట మా వాడు దొరికాడు కదా తొందరగా తీసుకొచ్చాయి. చిట్టన్నా Dan saat itulah mereka kembali bertemu di tempat yang sama, di mana ia mengukir kisah cintanya dengan Sri. Kembalinya hubungan mereka membuat Sri trauma akan rumah tangga.
Meskipun ia harus ikut dengan keputusan Sindu, karena Sindu telah mengubah keputusannya dan ingin menikah dengan Sri. Hingga itu pun yang menjadi akhir dari cerita film ini. Demikianlah alur cerita dari film Urvasivo Raksasivo yang sempat dipirangkum. Setidaknya film ini mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kira-kira kesan dan pesan seperti apa yang kalian peroleh setelah menyimak film ini? Depi tunggu di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. See you next video.